Pada tahun 1995, di mana seorang pemuda bernama Stephen yang berusia 20 tahun bertemu dengan Alicia Garcia, seorang gadis yang kala itu masih berusia 15 tahun. Mereka berdua berkenalan dan menjalin sebuah hubungan, dan mereka pun menikah di usia yang sangat muda. 3 tahun kemudian, Alicia yang masih di bawah umur melahirkan anak dari Stephen. Lalu mereka memberinya nama Dennis. Karena mereka berdua nikah di usia yang sangat muda, dan kondisi keduanya pun masih labil, mereka sering cekcok. Bahkan Stephen pun tak segan-segan mencubit anaknya yang masih bayi, yaitu Dennis. Karena suara tangisannya yang dianggap mengganggu bagi Stephen, tubuh Dennis pun sering ditemukan luka lebam. Jika emosi Stephen sudah di puncaknya, dia nggak segan-segan menaruh Dennis pada lemari pendingin. Walaupun kerap kali mendapatkan perlakuan kasar dari Stephen, Alicia masih tetap tinggal bersama Stephen. Dampak dari pernikahan usia muda, mereka sadar mereka belum mampu untuk merawat seorang bayi. Mereka berencana memberikan Dennis kepada orang lain agar diasuh. Alicia pun setuju. Mungkin Alicia setuju karena nggak ingin Dennis mendapat perlakuan kasar dari Stephen. Akhirnya Dennis diadopsi oleh pasangan yang bernama Anthony dan Kelly Pusko. Beruntung Dennis diadopsi oleh mereka yang menyayangi Dennis, seolah-olah Dennis itu anak mereka. Anthony dan Kelly mengganti nama Dennis menjadi Katie Pusko. Semenjak itu dia tinggal di New York bersama orang tua angkatnya. Singkat cerita, 10 tahun setelah melahirkan Dennis, Alicia melahirkan anak kedua berjenis kelamin perempuan, dan 5 tahun setelahnya ia melahirkan anak ketiganya. Kehidupan Stephen dan kedua orang tua angkat Katie tenang dan damai. Sampai akhirnya pada tahun 2016, Katie beranjak dewasa dan berusia 18 tahun. Mulai penasaran dengan orang tua kandung Katie. Lalu Katie melacak Alicia sang ibu dan Stephen sang ayah kandung melalui media sosial. Mereka akhirnya bertemu dan menjalin komunikasi. Setelah sekolah, awalnya Katie akan melanjutkan kuliah di New York. Tapi setelah berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, seolah-olah dia rindu dan ingin bertemu. Akhirnya Katie memutuskan berangkat ke Virginia, tempat di mana orang tua kandungnya berada. Katie akhirnya bertemu dengan orang tua kandungnya, dan mereka tinggal bersama dengan kedua adik kandungnya. Karena kondisi rumah mereka ini kecil dan sempit, akhirnya Stephen tidur di lantai kamar. Rupanya Alicia dan Stephen masih sering bertengkar. Bahkan sebelum kedatangan Katie, mereka sempat bertengkar lebih dahulu. Alicia mulai curiga ada orang ketiga dalam rumah tangganya. Karena Alicia sudah tidak tahan lagi, ia meminta cerai dari Stephen, dan anak gadis mereka dibagi menjadi 2. Satu ikut Stephen dan satu ikut Alicia. Hal ini tentu disayangkan oleh Katie, karena baru saja bergabung dengan keluarganya. Pada tahun 2017, Alicia membaca buku harian milik putrinya, dan menemukan sesuatu yang membuat Alicia shock. Wanita yang selama ini berselingkuh dengan Stephen dan menyebabkan perceraian mereka tak lain dan tak bukan adalah Katie, anak Alicia sendiri. Alicia kembali ke rumah Stephen yang sudah ditinggalkannya. Ia langsung terkejut bukan kepalang begitu mengetahui Katie telah hamil. Katie kini tengah mengandung anak dari ayah kandungnya sendiri. Alicia langsung menghubungi polisi. Polisi hanya mewawancarai Stephen dan Alicia. Polisi tidak melakukan penangkapan karena perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Pada Juli 2017, Stephen dan Katie, pasangan ayah dan anak itu, nekat melangsungkan hubungan mereka ke tingkat yang lebih jauh. Mereka memutuskan menikah. Mereka pun mengakali identitas agar bisa menikah. Dan mereka berdua berhasil mengakali sistem hukum dengan tidak mengungkapkan hubungan biologis mereka. Sehingga mereka diizinkan menikah secara legal. Orang tua angkat Katie pun mendukung atas pilihan Katie, karena nggak ada sesuatu yang harus mereka lakukan pada saat itu. Akhirnya pada September 2017, lahirlah Bennett, anak dari Stephen dan Katie. Tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Polisi akhirnya mengetahui hubungan terlarang ayah dan anak itu. Polisi kemudian menangkap pasangan yang sudah menjadi suami istri itu dengan tuduhan incest dan perzinahan. Tapi mereka pun akhirnya dilepaskan begitu saja setelah membayar jaminan, dengan syarat bahwa mereka tidak boleh saling berkomunikasi lagi. Katie akhirnya kembali ke New York bersama orang tua angkatnya, sementara Stephen mendapat hak asuh anaknya atau malah disebut cucunya. Pada tahun 2018, akhirnya Katie sadar dan mengakui kalau yang dia lakukan selama ini salah dan ingin bercerai dengan Stephen atau ayahnya. Mendengar kalimat tersebut, Stephen marah sejadi-jadinya dan mencekik Bennett hingga tewas, lalu menaruhnya di lemari pendingin dan ditinggalkan begitu saja. Stephen pun berangkat ke New York dan mencari Katie. Sesampainya di New York, Stephen melihat Katie dan ayah angkatnya Anthony sedang pergi dan ia membuntutinya. Ketika di tengah jalan, Stephen menghentikan mobil yang dikendari Katie dan ayah angkatnya. Amarah Stephen masih memuncak hingga menembak Katie dan ayah angkatnya hingga tewas. Lalu ia pun mengarahkan senjatanya ke tubuhnya sendiri dan bunuh diri. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Ambil hikmah dari kejadian ini. Hubungan perkawinan saudara itu dilarang, bukan saja melanggar norma, tapi juga ditentang agama. Thanks for watching.